ngerti seni menilai burung kok. Betul enggak? Ya, ya memang. Jadi gini, kalau robot kan suara Om. ya misalnya nih, misal ya, kita pakai poin ya, kita kembali ke poin. Kemarin rekap Om, bagus Om. Rekap itu gimana maksudnya? Jadi ajuan terbuka. Ajuan terbuka. Kayak murai itu loh. Oh, di sistem murai ya. Kemarin ngobrol di videonya. Oh. Masih direm. Terus hitungan 20 itu stabil loh. misalnya gini, G24 berarti kan satu Ya. juri megang 6 burung. Iya, per blok. Nah, perbandingan 6 burungnya itu dinilai dari apa? Ya, yang penting burungnya jelas Om. Maksudnya jelasnya apa? Jelas labet atau jelasnya? Pribadi. Yang dihitung apa ini? Panjangnya atau sudah berbeda? Satu, kalau saya Om, durasi kerja. Durasi kerja, oke. Durasi Awal kerja. tengah. Oh, gitu. Nanti berarti kan kalau durasi kerja satuannya kan panjang. Ya, itu tetap panjang Om. Gitu loh. Cuma Nah, acuannya apa? Acuannya kalau ngomong panjang berarti kan detikan atau cuman kira-kira? ketemunya indah Om. Ya iya, indahnya itu dari mananya? Indahnya dalam arti gini nih, menurut saya pribadi. Umpama nih burung gigit ruji. Nah, walaupun dia bunyi awal sampai akhir, ya kan Om. Burung itu umpama ada perbandingan 11-12-nya ya Om, sama burung yang cuma 20 detik, ya kan? Rajin gitu. Bunyi lagi, tapi dia punya keseluruhan. Umpama nih dari volume penunjang, kayak dia punya gaya, terus juri itu udah dari jauh itu udah jelas burung itu ngekek gitu loh. Kan ngekek loh. Lah itu umpama walaupun dia bunyi awal sampai akhir tidak bisa juara satu. Keren gitu waktu di CCSF yang buat Mas Pemasa itu kan. Ya itu setuju. Kalau yang seperti itu memang setuju. Jadi kalau meskipun pakai sistem stopwatch, misalnya ngekek awal sampai akhir, tapi gigit ruji gitu kan maksudnya. Terus ini ada yang ngekek pendek-pendek tapi rapet gitu ya. Enak, jelas loh. Rapet tapi jelas. tidak gigit ruji. Volume oke, ya toh. Misalnya penjurian 5 menit. Nah, terus dia dapat 4,4 sekian menit gitu ya. Nah, yang ngekek awal sampai akhir pakai ruji, pakai gigit ruji harus kalah, ya. Ya, dia masuk kalah apa tidak itu tergantung di antara 24 burung itu rata-rata berapa persen burung kerja, apa cuma yang kerja burung sedikit, kan udah jelas dia tetap berhak di 3 besar loh. Sama semaksimal dia untuk ada perbandingan, karena burung itu kalah indah. Kalah indah untuk tonton, ya kan Om, namanya suatu tontonan. Suatu tontonan kan tetap kita cari tetap yang indah Om. Kalau pelanggaran kan menurut saya kalau pakai pelama itu tidak ada aturan. Mau pakai plafon, mau pakai apa, terserah. Namanya kan tidak masalah. Tidak ada pelanggaran. Tapi kalau kurang indah pasti kan ada yang namanya pengurangan. Gitu loh. Kalau pakai pakem yang lama. Jadi ini kan kalau yang diceritakan Gendut ini kan pakai pakem yang
istilahnya baru. Jadi tidak pakai sistem poin, tidak pakai stopwatch, tapi kemarin coba di TJS itu pakai ajuan terbuka. Nah, soalnya gini, Gendut ya, yang jadi masalah kalau disamakan dengan kicau, kicau kan irama lagu, ya. Nah, ini yang dibandingkan bukan lagunya, karena lagunya Labet ya pasti itu, ya kan? Iya, Pak. Berarti kita bandingkan iramanya aja. Nah, irama yang bagus ini bagaimana? Kan punya acuan lagi akhirnya. Jelas, Om. Yang penting jelas, Om. Yang Jelas Labet, karena Labet kan cuma burung satu suara. Iya, maksudnya jelas Labet, misalnya ngekeknya Labet gitu kan ya, kekean Labet. Nah, kekean Labet yang bagus ini yang mana? Yang bagaimana? Kalau di sini simpel, Om. Tahu ketika burung itu berangkat bunyi dan berhenti bunyi. Dan itu juri itu nggak harus deketin, udah jelas oh itu burung itu bunyi itu jelas. Karena untuk mengantisipasi burung, maaf sekarang kan burung udah bagus-bagus, banyak semua bunyi. Lah kalau nggak dicari yang sesuai kualitas kejelasan burung itu, lah di mana harga burung bisa naik? Oh, kalau rame bisa. Lah otomatis yang burung udah burung yang udah lagunya kurang jelas untuk masuk di suatu pakem-pakem itu kan hilang, Om. Gitu loh. Nah, otomatis dari hilang itu kan otomatis dari 100 burung terus tersaring, ternyata burung buat ke satu pakem yang emang dinilai perfect. Paham nggak, Om? Perfect itu berarti keseluruhan ya, Om ya. Nah, itu kok udah nggak kepakai, nah, otomatis nanti di situ kan terjadi kalau emang orangnya itu menjiwai benar-benar di Labet, terjadilah transaksi baru dengan perihal baru, gitu loh, mantap. Ya, mungkin gini, lebih ke kalau ngomong indahnya lagu, indahnya irama, akhirnya kan agak sulit. Ya, jadi nanti untuk mencapai fair play itu sulit. Mungkin kalau G24 6 burung, ya, 16, Om. nah berarti satu juri kan pegang 6. Dibandingkan dari 6 itu yang terbaik, ya kan? Dari segi panjang, rapet, ya toh, sama volume, ya toh. Nah, mungkin dari situ bisa. Ini benar juga. Terus dia geser lagi juri kedua, juga sama hasilnya. Nanti saat banding-banding, saat juri udah nitik blok mana yang terbaik, itu yang dibandingkan. Betul. Nah, mungkin kalau seperti itu bisa jadi acuan utama panjang, jeda rapet, volume. Nah, ini mungkin bisa diajukan juga, bisa bikin bandingan. Terus yang kedua, burung gigit ruji, ya mungkin tidak diutamakan karena secara penampilan dia kalau ada yang sempurna, mending ambil yang lebih sempurna. Ya, gitu ya, benar ya. Ya, pendapat lumayan ya, benar apa enggak menurut saya kan? Kalau yang seperti itu masuk. Terus yang kedua, kelasnya jangan dipisah. Betul, semua Labet kan karena burung satu suara, kenapa harus dipisah-pisah karakternya, Om? Bukan salahnya burungnya loh, Om. Oke, jadi maksudnya gini, nggak usah dipisah konslet sendiri, fighter sendiri. Tetapi mungkin untuk awal, karena kan banyak yang nggak paham. Oh, nggak bisa burung fighter itu dicampur sama konslet, nggak bisa. Banyak yang seperti itu kan, ya. Nah, itu mungkin awal
satu, tapi yang misalnya nomor besar itu untuk yang konslet, nomor kecil itu untuk yang fighter. Mungkin diawali dari situ. Kalau mereka sudah sadar, oh ternyata bisa, akhirnya bisa berbaur. Ya. Tapi mending satu suara mending satu kelas. Oh, Lah. sekarang Lah iya, kalau gini Gendut, maksudnya tetap satu kelas, kelasnya reguler, tapi untuk sementara ini kan mereka masih nggak yakin kalau konslet sama fighter ini bisa digabung. Makanya nomor besar itu untuk konslet, nomor kecil untuk fighter. Jadi dibagi dua gitu loh. Tapi barengan naiknya. Nanti setelah mereka tahu itu terbukti bahwa oh bisa konslet sama fighter nih ternyata, ya kan? ini kesadaran ya Om ya. Nah, Paham. gituin aja biar kelasnya ya nggak dipisah gitu loh. Tidak lah Om, jangan sampai dipisah Om. Nah, itu mungkin akan bisa ramai kembali dan harga labat mungkin akan naik kembali.